buat saudara yang dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang baik-baik saja mendengar khotbah hari ini. Anda mungkin ngomong sama saya, Pak, saya gak punya banyak masalah dalam hidup saya. Semuanya lancar, business is good, life is good. Saya mau ngomong sama saudara, yes, Abraham pun juga sama ketika dipanggil sama Tuhan. Dia pengusaha sukses loh. Benar apa tidak? Dia juga gak kekurangan apa-apa. Hidupnya juga baik-baik saja. Tapi tahukah saudara, di mata Tuhan, rencananya bukan sekedar baik. Rencananya, Abraham, aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Bukan yang baik. Bukan sekedar baik. Tapi yang besar. Kalau Anda sudah merasa hidupmu baik, ayo move. Berpindah. From good to great. Tidak cukup hidup Anda baik-baik. Tuhan akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Jadi berkat yang besar. Mengalami sukacita yang besar. Amin. Membawa keselamatan yang besar. Jadi tangkap janji Tuhan ini. Karena ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Siapa di tempat ini mau? Hari ini make a deal. Membuat covenant sama Tuhan. Sama seperti Abraham, aku juga mau Tuhan. Bawa hidupku, bawa keluargaku, bawa anak-anakku, bawa gerejaku. Kami mau masuk di dalam covenant of greatness. Buat saudara yang mau, kuncinya ini. Untuk masuk dalam covenant of greatness, Anda butuh membangun great relationship sama Tuhan yang besar itu. Bukan cuma relationship, tapi great relationship. Bukan cuma tahu Tuhan, tapi Anda harus kenal Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar jadi jemaat biasa, tapi jadi sahabatnya Tuhan. Orang kepercayaannya Tuhan. Bukan kenal Tuhan di permukaan. Tapi benar-benar masuk di dalam keintiman dengan Roh Kudus. Persekutuan yang karib dengan Tuhan. Semua rakyat Indonesia tahu siapa Presiden Republik Indonesia. Tapi tahu Presiden Republik Indonesia tidak mengubah hidup saudara. Tapi kalau Anda kenal secara pribadi, Anda punya great relationship dengan Presiden, Anda punya koneksi yang kuat dengan Presiden. Anda sekarang nobody, Anda nggak punya apa-apa. Tapi kalau Anda bisa membangun koneksi yang kuat sama Presiden, Anda akan melihat semua pintu terbuka buat saudara. Anda akan melihat bagaimana aliran power itu akan mengalir. Dan akan membuat saudara jadi besar. Relationship connection itu mengubah segalanya. Kalau untuk manusia itu terbatas. Karena kita aja punya sahabat juga terbatas. Benar apa tidak? Tapi berita baiknya, Tuhan tidak terbatas. Dan Allah itu roh. Dan dia membuka, menawarkan perjanjiannya buat orang yang mau membangun great relationship sama Tuhan. Ingat loh saudaraku. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12 ngomong begini. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Source-nya, sumbernya, topnya itu Tuhan. Pertanyaannya, sejauh apa Anda membangun hubungan dengan Tuhan? Ingat baik-baik, semua orang Kristen berdoa. Tapi tidak semua orang yang berdoa hidupnya berubah. Karena ada doa yang satunya jauh dan doa yang satunya kedekatannya sama Tuhan beda. Ada orang yang sama Tuhan sampai
memerlukan seperti itu. Sampai gak bisa pun dibuat bisa. Tapi ada yang sama Tuhan, ya kalau sempat berdoa. Kalau sempat ada waktu ya memuji, menyembah Tuhan. Beda saudaraku ya. Lihat Daud. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu bukan cuma hari Minggu loh. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Semua orang memuji Tuhan. Orang Kristen memuji Tuhan. Tapi gak semua orang Kristen mengalami seperti Daud. Alasan kenapa Daud mengalami yang Daud alami. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 3 kali sehari Daud berdoa. Dan bahkan kita ngomong, dia merenungkan firman siang dan malam. Semua orang baca Alkitab, orang Kristen. Semua orang Kristen berdoa, paling tidak doa makan. Tapi relationship-nya beda. Semua orang percaya ngomongnya. Tapi percayanya lain. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara, kalau Anda mau masuk di dalam covenant of greatness dengan Tuhan yang besar itu, bangun great relationship. Bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Lobby Tuhan dengan kencang. Approach-nya Tuhan, nempelnya kuat. Sampai Alkitab ngomong, aku pokok, kamu ranting. Kalau kamu terpisah, kamu gak bisa apa-apa. Tapi kamu nempel sama aku, kamu akan berbuah lebat. Anda kalau jadi orang dekatnya Tuhan, gimana gak jadi coba? Gimana tetap sama? Gimana tetap kering coba? He's the source of life. Punyamulah kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, kehormatan. Itu ibaratnya Anda jalan sama orang yang di level besarnya, topnya, kayanya, terkenalnya. Anda gak usah ngapa-ngapain. Anda cukup jalan di sampingnya aja. Nanti Anda melihat hidupmu akan berubah. Lebih dari itu kalau engkau jalan sama Tuhan. Lalu kenapa berat sekali buat kita kalau minggu ke gereja? Kenapa harus diingatkan untuk kita itu baca Alkitab? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan seberapa kedalaman dan kedekatan kita sama Tuhan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, jangan main-main lagi dengan hubungan saudara sama Tuhan. Orang Kristen minggu ke gereja, tapi orang-orang tertentu yang ke gereja yang hidupnya berubah. Itu mereka yang tahu bagaimana membangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Bangun koneksi itu butuh korban loh saudaraku. Korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, segalanya. Dan dari situ trust mulai bertumbuh, hubungan mulai bertumbuh. Kita percaya lebih lagi, dia percaya lebih lagi. Kita lebih cinta lagi, kedekatannya bertumbuh lebih lagi. Itu dibangun hari ke hari. Masih ingat Maria sama Marta? Dua-duanya. Anda jangan pikir cuma Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Dua-duanya. Tapi kalau Anda baca lebih teliti, Anda akan ngerti bahwa Marta cuma tahan sebentar. Setelah itu, gatelan semua pantatnya saudaraku. Oke, langsung dia sibuk ini, sibuk itu. Tapi Marta tetap di situ. Maria tetap di situ. Dia suka deket sama Tuhan. Karena itu relationship-nya beda. Dan Tuhan ngomongnya gini, Marta kamu nyibuin semuanya itu kan. Tapi Maria dapatnya terbaik. Relationship yang membuat Maria dapat terbaik. Doa saya jemaat keluarga Allah Surabaya ini dapat terbaik. Mujizat yang terbaik. Promosi yang terbaik. Kemenangan yang terbaik. Jawaban doa yang terbaik. Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Tapi dapat yang terbaik itu dari great relationship. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau cerita yang terakhir sama saudara. Pastor Adik Boye. Dia mengawali hidupnya dari orang gak punya. Dia lahir di keluarga miskin. Saking miskinnya dia, tetangganya yang orang miskin nganggap dia miskin.
Kalau Anda dianggap miskin sama konglomerat ya oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda dianggap miskin sama orang miskin itu berarti Anda keterlaluan banget miskinnya. Saking miskinnya dia sampai untuk pertama kali punya sepatu itu pun pakai maksa-maksa baru umur 17 tahun. Dari 0 sampai 17 tahun tidak pernah punya sepatu. Saya yakin di sini nggak ada yang kalah miskin dibandingkan Pastor Adebuya waktu itu. Artinya stat Anda lebih baik loh. Tapi dia membangun great relationship sama Tuhan. Sesederhana kalau Tuhan suka, kayak Daud ya. Tuhan suka sama Daud. Keluarganya nggak nganggap Daud pun. Tuhan dari jauh mendatangkan nabi besar. Pendeta besar zaman itu didatengin sama Tuhan. Hanya untuk mengurapi Daud jadi raja. Bapaknya nggak manggil dia pun. Nggak ada di situ pun. Tapi dengan caranya yang ajaib. Tuhan membuat Daud harus dipanggil. Daud harus dipilih. Daud harus diurapi. Kalau Anda punya koneksi sama Tuhan. Tuhan itu akan membukakan jalan saudara dengan cara yang tidak terpikirkan dengan akal manusia saudara. Kuncinya apa? Great relationship tadi itu. Pastor Adebuya ini karena great relationship-nya Tuhan begitu kena banget di hatinya sama dia. Suatu hari dia ulang tahun, dia doa sama Tuhan, Tuhan kepengen dong punya rumah. Ada nggak di sini yang doa pengen punya rumah juga? Banyak orang Kristen doa pengen punya rumah, merasa tidak dijawab doanya, dijawab pun cuma dapat DP-nya. Tapi waktu dia doa, Tuhan kepengen dong punya rumah. Tuhan ngomong gini, anakku kamu minta rumah. Tapi aku kasih kota. Bukan cuma perumahan loh. Tapi kota. Dan hari ini sudah jadi kenyataan waktu saya ke sana ngelihat kotanya dia. Itu kota sebesar kota Jakarta. Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, Pusat. Semuanya digabungkan. Itu sebesar itu kotanya dia. Dan ketika dia KKR. Yang datang onsite nih. Bukan online. Onsite. 17 juta jiwa. Benar-benar satu orang jadi bangsa yang besar. Dari satu orang. Dalam satu generasi. Jadi bangsa yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar.